Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tidak terasa kita sudah berada di tahun baru Hijriah. Sudah seyogianya kita mengambil pelajaran dari berputarnya waktu ini, mengisinya dengan iman dan amal soleh. Pada hakikatnya, waktu terus berputar dan umur kita semakin berkurang. Begitu juga dengan semua umat Islam, mestinya memulai hidup baru dengan semangat yang baru, mengisi hidup dengan iman dan meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, kami mengembalikannya dalam penciptaan, maka tidakkah mereka berpikir?" Ibnu Jarir At-Tabari menerangkan bahwa ayat ini merupakan gambaran atas siklus kehidupan manusia bagi orang-orang yang dipanjangkan umurnya. Maka ia akan dikembalikan kepada keadaan seperti waktu dia masih bayi dan kanak-kanak karena lemah dan pikun. Jadilah ia tidak mengetahui apa-apa, meskipun ia sebelumnya telah banyak pengalaman dan pengetahuannya. Manusia terus mengalami siklus hijrah dan perubahan dalam hidupnya seperti itu. Hijrah itu sendiri merupakan tradisi para nabi, seperti Nabi Ibrahim yang berhijrah dari Irak menuju Syam, lalu ke Mesir. Nabi Musa juga tinggal di tempat yang baru setelah selamat dari pengejaran Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim, dan Ibrahim pun berkata, sesungguhnya aku berhijrah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sesungguhnya Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana." Demikian juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Proses hijrah ini adalah bagian dari usaha memindahkan pengembangan dakwah dari Mekah ke Madinah. Walhasil, Islam mendapat kemenangan. Rasulullah berhasil menyatukan umat Islam, mempersatukan muhajirin dan ansor, menguasai ekonomi di Madinah. Kemenangan perang pasca hijrah dilanjutkan dengan menyebarkan Islam ke berbagai penjuru dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi dirinya, mereka, malaikat, bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang yang tertindas di bumi." Mereka bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah ke sana?"
maka tempat mereka itu neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Dalam berhijrah diperlukan sifat amanah dan jujur. Sebagaimana Rasulullah dalam berhijrahnya telah menyiapkan strategi yang matang dengan memerintahkan Sayyidina Ali tidur di tempat Rasulullah. Ini adalah amanat besar yang diemban Sayyidina Ali. Begitu halnya Asmah yang bertugas mengantarkan makanan ke Gua Thur sebagai tempat persembunyian Rasulullah sebelum pergi menuju Madinah. Selanjutnya, Rasulullah ditemani oleh sahabat Abu Bakar yang bergelar Asy-Siddiq, pemilik sifat yang benar dan jujur. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Jika kamu tidak menolongnya, sesungguhnya Allah telah menolongnya." Yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedangkan dia salah satu dari 2 orang. Ketika keduanya berada di dalam gua, ketika dia berkata kepada sahabatnya, "Janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, memperkuatnya dengan bala tentara yang tidak kamu lihat. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu seruan yang paling rendah. Sebaliknya, firman Allah itulah yang paling tinggi. Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Beberapa tahun kemudian, Rasulullah kembali ke Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah dengan membawa pasukan muslim sebanyak 10.000 pasukan. Sebuah kemenangan yang luar biasa. Hijrah yang dilakukan karena Allah dengan amanah dan kejujuran telah memenangkan dan menyelamatkan kehidupan kaum muslim. Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan, perhatikanlah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi siapa yang berhijrah kepada dunia yang akan ditemuinya, atau kepada perempuan yang akan dikawininya, maka hijrahnya kepada sasaran hijrahnya. Hijrah juga telah membentuk sahabat menjadi orang yang terbaik. Dari mereka, Islam menyebar sebagai agama rahmatan lil alamin. Dalam hijrah ini, Rasulullah berwasiat kepada kita, dan orang yang berhijrah adalah orang yang telah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Semoga kita mampu mengisi tahun Hijriah ini dengan pekerjaan yang lebih baik dan ibadah yang ditingkatkan lebih sempurna. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.